Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang statistik. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang mencari modus, median, dan mean atau rata-rata. Yang pertama adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Perhatikan contoh berikut ini. Modus dari data berikut ini adalah: langkah pertama dalam menentukan modus adalah kelompokkan dulu data-datanya. Setelah kita kelompokkan, maka kita memperoleh hasil sebagai berikut. Di sini data 5 ada 3, data 6 ada 3, data 7 ada 4, data 8 ada 2, dan data 9 ada 3. Dari tabel ini terlihat bahwa data 7 adalah data yang paling banyak muncul, yaitu sebanyak 4 kali. Berarti modus dari data tersebut adalah 7. Yang selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Perhatikan contoh berikut ini. Cara menentukan median jika banyaknya data adalah ganjil. Perhatikan contoh berikut ini. Banyaknya data ini ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka bisa kita tulis N sama dengan 15. N ini artinya adalah banyaknya data. Langkah pertama untuk menentukan median adalah kita urutkan dulu datanya dari data yang paling kecil sampai ke data yang paling besar. Jadi setelah diurutkan maka akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah menentukan letak mediannya. Karena banyaknya data ada 15 dan 15 itu adalah bilangan ganjil, maka cara mencari letak mediannya adalah N plus 1 dibagi 2. Karena N-nya sama dengan 15, berarti 15 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 16 dibagi 2. Maka diperoleh 16 bagi 2 sama dengan 8. Jadi, letak mediannya adalah pada data ke-8. Berarti, mediannya ada pada urutan ke-8 di data ini. Berarti kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti, median dari data di atas adalah 7. Contoh selanjutnya adalah mencari median jika datanya genap. Pada contoh ini, banyak datanya ada 16. Berarti N sama dengan 16. Langkah pertama adalah urutkan datanya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi, perlu diingat bahwa untuk mencari median, kita harus mengurutkan datanya dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Setelah diurutkan, diperoleh data sebagai berikut. Langkah kedua adalah menentukan letak mediannya. Karena di sini banyaknya data ada 16, dan 16 itu adalah bilangan genap, maka cara mencari letak mediannya adalah dengan mencari data ke N per 2 dan data ke N per 2 tambah 1. Jadi, data ke N per 2 berarti sama dengan N per 2 sama dengan 16 per 2 sama dengan 8. Dan data N per 2 tambah 1 sama dengan N per 2 tambah 1 sama dengan 16 per 2 tambah
1 sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Berarti kita sudah mendapatkan data ke n/2 yaitu data ke 8 dan data ke n/2 tambah 1 yaitu data ke 9. Setelah kita menentukan data ke n/2 dan data n/2 tambah 1, selanjutnya kita tentukan mediannya. Mediannya adalah rata-rata data ke n/2 dan data ke n/2 tambah 1. Berarti rata-rata dari data ke 8 dan data ke 9. Berarti data ke-8-nya adalah data urutan ke-8. Maka diperoleh data ke-8 adalah 7 dan data ke-9 adalah 8. Maka cara mencari rata-ratanya adalah dengan menjumlahkan data ke-8 dan data ke-9 kemudian dibagi dengan banyaknya data. Karena banyaknya data yang dijumlahkan ada 2, berarti dibagi dengan 2. Maka diperoleh 7 tambah 8 per 2 sama dengan 15 per 2 sama dengan 7,5. Berarti diperoleh median dari data tersebut. Data yang banyaknya datanya adalah genap, diperoleh mediannya sama dengan 7,5. Yang selanjutnya adalah mean. Mean adalah nilai rata-rata dari sekelompok data. Perhatikan contoh berikut ini. Cara mencari rata-rata adalah dengan menjumlahkan seluruh datanya, kemudian dibagi dengan banyak data. Banyak data pada data di atas adalah sebanyak 16. Jadi, sebelum kita menjumlahkan seluruh datanya, lebih baik kita urutkan dulu datanya untuk mempermudah dalam menghitungnya. Setelah diurutkan, maka langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan seluruh datanya. Setelah kita jumlahkan, maka diperoleh 114 per 16 sama dengan 7,125. Jadi, rata-rata data tersebut adalah 7,125. Contoh selanjutnya. Berikut ini adalah data nilai matematika kelas 6. Tentukan nilai rata-ratanya. Langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Karena data sudah berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka kita bisa langsung mencari rata-ratanya. Karena siswa yang mendapatkan nilai 5 sebanyak 4, maka 5 kali 4, dan siswa yang mendapatkan nilai 6 sebanyak 5, maka 6 kali 5. Siswa yang mendapatkan nilai 7 sebanyak 5 berarti 7 kali 5. Siswa yang mendapatkan nilai 8 sebanyak 8, maka 8 kali 8. Siswa yang mendapatkan nilai 9 sebanyak 2 berarti 9 kali 2. Dan siswa yang mendapatkan nilai 10 hanya 1 berarti 10 kali 1. Kemudian kita bagi sebanyak 25 karena banyak datanya adalah sebanyak 25. Maka diperoleh 5 kali 4 sama dengan 20, 6 kali 5 sama dengan 30, 7 kali 5 sama dengan 35, 8 kali 8 sama dengan 64, 9 kali 2 sama dengan 18, dan 10 kali 1 sama dengan 10. Selanjutnya kita jumlahkan, maka diperoleh sebanyak 177 dibagi 25 sama dengan 7,08. Jadi
Rata-rata nilai matematika kelas 6 adalah sebesar 7,08. Cukup sekian pelajaran hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.